Halo, selamat siang trader. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kemarin ring GBP USD menggila. Jadi saya langsung saja di pair GBP USD kemarin kemarin itu market ada di area mahi. Ini saya simpel-simpel saja sih berpikirnya. Lalu saya lihat H4 terjadi namanya MHV. Kenapa MHV? Karena ada re-entry di area ini. Entry kemudian tak mampu membuat momentum. Setelah tak mampu membuat momentum yang membuat saya sarah, berarti akan ada re-entry di sini. Kemarin itu. Nah, lalu ketika sudah saya sell lalu TP, market meninggalkan yang namanya momentum. Jika ada momentum berarti akan ada re-entry. Sederhananya seperti itu. Lalu saya akan lihat H1-nya membuat momentum. Nah, di sini kenapa entry di sini? Karena saya tengok yang namanya H4 membawa kemungkinan untuk entry. Lalu di H1 ada momentum. Momentum ini setelah momentum dia tidak meneruskan momentum. Nah, sekarang di area re-entry buy jika kita melihat di H1. Kalau pandangan saya melihat market adalah kekuatan H4, momentum H4 sell. Jika ini akan up, maka dia wajib momentum buy untuk mematikan perjalanan H4. Itu pandangan saya untuk di BPUSD ini. Lalu saya lihat M15 yang terjadi adalah momentum sell. Momentum sell, maka saya entry sell. Sell ini mungkin saja dimatikan nantinya jika terjadi momentum di H4. Seperti itu untuk GBP USD. Kemudian di Audi USD sama. Ini hampir sama nih. Ada momentum, ada re-entry. Maaf, banyak ayam berkokok, biasa melihara ayam. Jadi di H1 ini saya lihat terjadinya MHV. Kemudian di M15 saya melihat momentum. Ya seperti inilah analisa saya. Ini terjadi momentum. Jika ditinjau ini adalah momentum. Nah, seperti itulah maka saya entry. Lalu di USD JPY ini adalah momentum. Ini momentum. Momentum ini membawa re-entry pada H4. H4 ini momentum. Walaupun dalam trend down. Tetapi saya lihat sekarang market adalah di area yang namanya malo. Lalu saya akan melihat di M15. Ada tidak momentum? Ternyata ada, maka saya re-entry. Buy. Kanada juga sama. Seperti itu, Kanada. Saya lihat juga macam dia H4 momentum, maka akan ada re-entry. Ya, seperti inilah. Maka kita lihat di sini SL. Kalau mau buat SL lihat begini. Simpelnya. Nah, lalu saya akan lihat yang namanya M15. Terjadi momentum. Saya hold. Kemudian di EJ saya tidak entry, di EU tidak, NZD USD saya tengok yang namanya di sini. Di weekly. Weekly di area yang namanya nih, ada momentum. Ada momentum biasanya akan ada re-entry. Kemudian saya lihat di daily. Di daily terjadi yang namanya MHV. Jika ada MHV maka saya akan pindah ke H4. Di H4 terjadi yang namanya ekstrim. Ekstrim. Di sini ekstrim. Nah, ini ekstrim. Di sini. Sini ekstrim. Lalu ini momentum. Kemudian seperti biasa re-entry kan. Lalu saya lihat di S1. S1 terjadi MHV. Kemudian setelah itu ada
terjadi yang namanya adalah momentum. Sudah, entry. Seperti itulah cara saya dalam menganalisa BBMA Om Ali ini. Jadi apa yang saya share ini murni untuk pembelajaran saya pribadi. Jika memang video ini bermanfaat, silakan dikoreksi lagi dan jangan langsung diikuti. Analisa saya pun ini bisa saja yang namanya salah. Dan kebetulan ini lagi cuan. Nah, jadi ini sudah belum yang namanya cuan semua. Masih ada yang floating. Nah, di sini ini kebetulan sudah cuan, ada di sini ada beberapa yang belum. Nah, ini contoh ini masih floating. GU sudah cuan, berarti USD Kanada juga, ada ini juga yang masih floating diuji, ada juga ini sudah cuan satu, di atasnya belum. Oke, seperti itulah trader. Terima kasih atas perhatiannya. Salam profit konsisten dan tentunya salam layar.